atau membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum menjadi keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatan apa yang ingin kalian buat untuk kita jadikan di depan kelas. Ya, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KSD Cisomdari 1 dan yang saya hormati juga kepada guru-guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ini kita telah berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Cisomdari 1. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wulan Apriliani Wadumi. Saya sebagai moderator dan saya akan menyampaikan tahapan di mana kita akan melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan yang tadi sudah saya laksanakan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang ketiga ada penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempersilahkan untuk ke acara inti yaitu penyampaian materi kepada Ibu Binti. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Cisomdari 1 dan Bapak Ibu guru yang saya hormati juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Tanpa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi serta salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SDN Cisomdari 1. Sebelum ke materi, saya ingin mengucapkan mohon maaf karena saya tidak bertujuan untuk menggurui dan saya
saya juga tidak merasa saya bisa, kita saling sharing saja. Ya. Langsung saja pada acara kegiatan hari ini, kemudian ada konsep yang pertama, materinya mengenai konsep utama modul budaya positif. Di sini ada modul ini terdiri dari 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh ada restitusi, segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan yang pertama, itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya ada mandiri, kemudian bergotong royong, bernada kritis dan kreatif. Materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin kita juga tahu semuanya bahwa disiplin itu dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu? Mungkin kita sudah tahu semuanya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Terbayang? Baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya kita ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang kita harapkan. Kemudian konsep disiplin ini ada yang identitas gagal dan ada identitas sukses.
Kalau identitas, nah konsep disiplin dengan identitas gagal itu yang pertama hukuman. Hukuman itu akan merasa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid juga menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Terus selain ada konsep disiplin sebagai hukuman, ada juga kita memberikan penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, terus merusak hubungan karena akan menimbulkan sifat iri. Kemudian juga mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ya, kalau kita kan melihat murid misalkan yang satu mendapatkan ranking 1, kita tidak mendapatkan ranking, murid akan timbul rasa iri juga. Kalau dalam kurikulum Merdeka ya sekarang sudah tidak menggunakan ranking lagi. Kemudian yang terakhir ada merampas hak menghargai dirinya. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada konsekuensi dan restitusi. Dari konsekuensi itu akan meningkatkan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu juga monitoring berkelanjutan. Akan menimbulkan stimulus dan respon. Murid juga menghormati peraturan. Kemudian akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Yang kedua ada restitusi. Murid akan bertanggung jawab untuk perilaku. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus yang terakhir ada murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang selanjutnya ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Di sini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sebetulnya pengertian restitusi di sini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi sendiri yang pertama ada bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-ciri dari restitusi itu yaitu memperbaiki hubungan. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi yang ketiga ini adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya ada menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir penguatan dan fokus pada solusi. Perbedaannya tadi ya, perbedaan antara hukuman terus restitusi sampai dengan restitusi. Di sini kita ambil contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Maka yang kita lakukan kalau dalam hukuman yaitu biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat daerah selama 10 menit. Atau yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian kalau dengan konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau bahkan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau dengan restitusi berarti guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, restitusi tersebut ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini tahapannya dari segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik
ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah contoh praktik penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Kita lihat ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas kita waktu awal semester? Masih Bu. Coba sebutkan. Nah, Ainun tahu apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya Bu. Apa yang akan Ainun lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas benar? Aku juga akan Ibu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kita lanjutkan materi selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Contohnya mengenai kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua itu rasa kasih sayang dan rasa diterima.
yang dia memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak biasanya dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir kesenangan, itu kebutuhan akan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan kalau hidup kita ini tanpa kesenangan, kenikmatan apapun, itu betapa menyedihkan ya Bapak Ibu. Kaiser juga di sini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, contohnya seperti lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain. Nah, saat itu anak-anak juga melakukan hal yang sama, ya. Kemudian lanjut dengan posisi kontrol, restitusi. Di sini ada 5: sebagai penghubung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin kita sebagai guru bertindak dari salah satu kontrol restitusi ini. Kita ambil contoh di sini penerapannya. Nah, ini penerapan 5 kontrol. Kasusnya kita ambil contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita berposisi dalam sebagai penghukum, kita akan berkata patuhi aturan, lalu berdiri di depan barisan. Ya, kalau sebagai rasa bercela, contohnya berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman, contohnya ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian secara sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Yang kelima sebagai manajer, contohnya kita mengatakan apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu. Seri selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara roda 2 ya? Tentunya ini untuk keselamatan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya ini untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang dengan tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan.
akan nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas diantaranya guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Tahapannya yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua tahapannya yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian yang terakhir menempelkan keyakinan di kelas. Dan hasilnya yang sudah saya lakukan bisa Bapak Ibu lihat di sebelah sana. Kemudian ini kesimpulan dari keyakinan kelas yang sudah kita ambil. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Kedua, dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi letak dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keempat, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuat. Kemudian yang kelima, sedikit saja agar mudah diingat. Yang selanjutnya berupa pernyataan universal. Nah, ini ada kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sudah, terima kasih. Rupanya Bapak Ibu berarti kita sudah di penghujung acara, di penghujung materi. Mungkin materi dari saya dicukupkan sekian saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan materi hari ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah itu, yaitu pertama ada paradigma baru, ada disiplin, motivasi perilaku manusia, kebutuhan, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan standar nasional pendidikan. Nah, pada intinya yaitu bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang positif untuk meningkatkan mutu kualitas institusi standar 1 ini lebih baik lagi, dan diharapkan supaya proses diskriminasi ini diterapkan dengan baik di SD Indonesia hari ini. Untuk penutupnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Saifuddin, guru dari SD Cisodai 1. Terkait dengan apa yang saya ikuti dalam diseminasi pengalaman pendapat budaya positif, apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Diti menurut saya itu sangat jelas, sangat lengkap, dan menurut saya itu sangat baik untuk kita terapkan di sekolah kita. Kenapa? Karena sekolah kita berada di tingkat dasar dan sangat cocok dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya Ayub Saifuddin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Cisondari 1 merasa bersyukur dengan salah satu guru lolos di program
guru penggerak. Mudah-mudahan dari program tersebut berdampak positif terhadap perkembangan dunia pendidikan di SD Cisomdang 1. Dalam hal ini dari program guru penggerak itu salah satunya ada aksi nyata. Mudah-mudahan dari model aksi nyata ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di Cisomdang 1 dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di SD Cisomdang 1. Dan ini merupakan program yang baik dan perlu untuk dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.